Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat. Untuk sahabat yang ingin membagikan cerita, sahabat boleh tuliskan cerita misteri yang sahabat alami, lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Boleh juga melalui DM Instagram di rio.wijaya91. Di video kali ini, masih satu kisah misteri dari salah seorang sahabat yang akan saya bawakan. Yang mana kisah yang menarik ini datang dari Sumatera Barat, tepatnya Ranah Minang. Uda Anwar, narasumber yang membagikan kisah ini. Beliau ingin menceritakan satu kejadian misteri yang terjadi di keluarganya. Sebuah kejadian misteri yang turut juga dialami oleh Uda Anwar. Uda Anwar akan menceritakan sisi lain kehidupan dari pamannya sendiri, yaitu di cerita ini kita sebut saja dengan nama Nopen. Pamanku bisa dikatakan mungkin salah satu orang yang beruntung lah di dunia ini. Namun bisa juga dikatakan sebagai orang yang penuh penyesalan sampai akhir hayatnya. Karena keberuntungan yang dikatakan di sini, Nopen dapat mengubah hidupannya yang dari nol, yang hanya preman pasar, tukang parkir, sesekali juga bantu-bantu toko-toko yang ada di sana jadi kuli panggul. Ini dapat mengubah nasibnya menjadi konglomerat, menjadi pengusaha kaya raya hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan Uda Nopen mungkin juga bisa kita katakan di sini sebagai orang yang hidupannya penuh dengan penyesalan sampai akhir hayatnya, ketika menyadari, ketika sadar bahwa kekayaan yang didapatnya, kekayaan yang dinikmatinya ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh makhluk gaib sebagai jalan pesugihan. Inilah sebuah kisah misteri pesugihan perkutut putih yang dapat mengubah kehidupan seseorang dalam waktu seketika. Kisah ini berasal dari Ranah Minang, berlatar waktu di kisaran tahun 2011-2012 yang lalu. Penasaran dengan kisah ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini di tahun 2012 adalah puncak kejadiannya. Berlatar tempat di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Mundur 2 tahun dari 2012, tepatnya di tahun 2010, muncullah satu tokoh, satu karakter yang kita sebut dengan nama Uda Anwar. Narasumber yang membagikan kisah ini. Di tahun 2010, Uda Anwar baru lulus dari sekolah, baru lulus dari SMA. Beliau di sini dipanggil oleh pamannya, adik dari ibunya yang bernama Nopen. Awalnya di sini, Uda Anwar ketakutan dia ketika ada info, ya, Nopen tuh nyariin kamu.
kamu disuruh berangkat ke Bukit Tinggi karena tempat tinggal Uda Anwar, kampung Uda Anwar ini cukup jauh dari Bukit Tinggi. Jadi untuk memenuhi panggilan Nopen, Uda Anwar di sini harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam dengan mengendarai angkutan umum, barulah sampai ke tempat Nopen tinggal, yaitu di daerah Bukit Tinggi. Kenapa Uda Anwar ini takut ketika mendapat info kalau dia dipanggil oleh pamannya yang bernama Nopen untuk datang ke Bukit Tinggi di tahun 2010 silam? Karena Uda Anwar ini tahu betul Uda Nopen ini adalah preman. Uda Nopen ini orangnya keras. Jadi kalau dipanggil sama Nopen, ini pasti bukan bakal dikasih duit, pasti aku ini ada salah. Bertanyalah Uda Anwar ini sama ibu bapaknya, "Bu, Pak, kenapa paman kok manggil aku? Memang aku buat salah apa? Perasaan semenjak lulus sekolah aku ndak bikin hal apa-apa. Kok malah aku dipanggil sama paman? Aku takut." Nah, dijelasinlah sama ibunya. Justru setelah kamu lulus sekolah ini, kamu ndak kemana-mana, kamu ndak ngapa-ngapain. Itulah yang membuat pamanmu Nopen marah. Kamu anak laki-laki pertama di keluarga ini. Seharusnya kamu berpikir untuk merantau, untuk mencari duit, bukan cuma berdiam diri di rumah saja. Itu yang membuat Nopenmu marah. Jadi, ngapain aku ke Bukit Tinggi? Kamu disuruh kerja sama Nopen. Memang kerja apa? Nopen kan tidak ada kerjaan. Nopen kan cuma duduk-duduk di warung kopi doang. Jadi aku mesti kerja apa sama Nopen? Itu dulu. Itu dulu. Sekarang, asal kamu tahu, Nopen sekarang sudah punya toko. Tokonya ada beberapa di Bukit Tinggi. Nah, kamu disuruh kerja sama Nopen, disuruh jaga tokonya. Lusa kamu berangkat, temui Nopenmu dan pesan ibu. Kamu tahu kan Nopenmu seperti apa? Ya mungkin sekarang dia kerjanya ndak preman lagi, tapi karakternya sebagai preman ini belum dapat ditinggal sama Nopenmu. Jaga perilakumu, pandai-pandai mengambil hati orang, biar kamu disayang, biar kamu betah bekerja di sana nanti. Itulah yang dipesankan oleh ibu dan bapaknya Uda Anwar. Singkat cerita, berangkatlah Uda Anwar ini menuju kota Bukit Tinggi. Yang mana Uda Anwar ini sudah sekitaran 5 tahunan dia tidak pernah bertemu dengan yang namanya Nopen. Ya sekitar 5 tahunan lah Uda Anwar ini tidak pernah mampir ke tempatnya si Nopen. Ya sering-sering lah ya main-main di sekitaran daerah Bukit Tinggi, tapi tidak pernah mampir ke kediaman si Nopen ini. Karena takut Anwar ini, takut diomelin kalau ketemu sama si Nopen. Nah, jadi setelah menempuh perjalanan, tibalah si Uda Anwar ini ke tempat kediaman dari si Nopen. Setibanya di sana di tahun 2010, Uda Anwar ini terkejut, kagum, tercengang, dan berpikir dia, "Ndak salah alamat apa aku ini ya? Kok rumah Uda Nopen jadi gedung kayak gini? Berarti benar yang dikatakan ibuku. Nopen sekarang sudah sukses." Semangatlah Uda Anwar melangkahkan kakinya masuk ke kediaman si Nopen dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara seorang laki-laki dengan suara yang khas, kalem, tegas, dan sedikit bengis. "Hah, Ang Yung, latibo Ang. Mana? Ibu bapakmu mana? Ndak ikut ngantar Ang ke sini?" Langsunglah Uda Anwar di sini bergegas menurunkan tasnya, mengambil tangan lelaki yang menyapanya, mencium tangan lelaki tersebut sembari menjawab apa yang ditanyakan lelaki tersebut. "Indah, bapak sama ibu ndak bisa ninggalin ladang. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, ladang kami panen. Sayang kalau ditinggal." "Oh, jadi Ang lah yakin
nak ikut begawe di sini. Kalau ang memang yakin, serius, nak bekerja di sini. Cuman satu pesanku sama kamu, jangan manja. Jangan kau anggap tempatmu bekerja itu tempat sanakmu. Anggaplah tempat bekerjamu nanti itu tempat orang yang ndak kamu kenal. Karena aku ndak bakal nganggap kalau kamu tuh keponaanku. Kalau mau kerja, kerja yang betul. Awal pertemuan Nopet dengan Uda Anwar saja di sini sudah membuat hati Uda Anwar digentar. Dia berpikir, ya udahlah, nginep semalam di sini aja lah. Besok aku mau pulang, boleh ndak boleh si Nopet aku mau pulang. Awalnya itu yang terbesit di pikiran si Uda Anwar. Tapi setelah semalam Uda Anwar menginap di rumah besar si Nopet, dia di sini terpikir, alangkah lemahnya mental aku nih kalau aku langsung pulang. Nggak mungkin juga lah Nopet setega itu memperlakukanku. Setidaknya adalah sedikit belas kasih. Itulah yang difikirkan oleh Uda Anwar. Dan Uda Anwar di sini terkesima dengan salah satu hewan peliharaan Uda Nopet di rumah tersebut. Di rumah itu banyak. Ikan arwana ada, kolam ikan koi ada, kucing ada, dan salah satu yang utama dipelihara Nopet di rumah tersebut, anjing. Di ruang belakang di dekat dapur, itu kerangkeng-kerangkeng yang terbuat dari besi stainless. Itu berjejer kurang lebih adalah 10. Jadi 2 lantai ya, 5 atas, 5 bawah. Itu semuanya full diisi oleh anjing-anjing kesayangan Nopet. Anwar di sini juga senang melihara anjing. Karena di Minangkabau, di ranah Minang, ya, ini tradisi berburu babi dengan menggunakan anjing, ya, anjing pengejar, terus anjing penyergap. Ini merupakan tradisi turun-temurun yang masih sampai saat ini dilakukan pemuda-pemudi yang ada di sana untuk orang yang memelihara anjing, anjing terlatih, anjing yang sering ya, mendapatkan babi ketika di acara perburuan. Ini akan membuat seseorang tersebut gengsinya itu jadi tinggi, ya, menjadi kebanggaan tersendiri. Dan harga anjing yang terlatih, harga anjing yang sering menangkap babi di perlombaan di hutan ya, untuk menangkap babi liar, ini kalau sudah sering anjing itu makan darah atau anjing itu pertama kali yang dapetin babi, ini harganya lebih mahal dari harga jawi, lebih mahal dari harga sapi. Bisa dicek sahabat-sahabat, sampai hari ini anjing yang terlatih ini sangat fantastik sekali. Dan Nopet salah satu orang yang hobi sekali dengan aksi berburu babi dengan melepaskan anjing-anjing pelacak dan anjing penyergap. 10 ekor anjing terlatih gagah-gagah terlihat harganya mahal-mahal, itu tidak membuat si Uda Anwar ini tertarik ke satu titik itu, menganggap kalau hewan peliharaan istimewa di rumah itu adalah anjing-anjing. Tapi perhatian Uda Anwar dari pertama kali dia menginjakkan kakinya masuk ke rumah Uda Nopet, ini tertuju ke satu titik, yaitu di atas awang-awang rumah, di atas dak ruang tamu. Itu sangkar burung apa ya? Bagian luarnya tertutup kelambu, tapi bagian bawahnya ini terlihat. Dari bawah Uda Anwar melihat bagian bawah sangkar burung yang tergantung, yang bagian kiri kanannya itu tertutup sama kelambu, cuman bagian bawahnya saja terlihat. Itu terlihat kayak kuning-kuning gemerlap gimana gitu. Itu emas kah? Atau cuman warnanya saja mirip emas? Dan suara dengkungan atau suara burung yang ada di dalam sangkar tersebut ini khas sekali, walaupun tak terlihat bentuknya, sudah dapat dipastikan kalau itu adalah burung perkutut atau ketitiran. Suaranya sangat merdu sekali, apalagi di malam hari. Di malam pertama Uda Anwar menginap di rumah Nopet. Di jam 1 malam, suara burung ketitiran atau perkutut tersebut ini seketika membangunkan Uda Anwar dari tidur malamnya.
suara burung ketitiran tersebut ini berdengung, berdengkung sampai ke sanubarinya. Walaupun Uda Anwar belum melihat seperti apa bentuk burung ketitiran yang memiliki suara yang teramat merdu tersebut, karena sangkarnya selalu tertutup rapat oleh kerodong. Dan ketika Uda Anwar memutuskan untuk tinggal bersama Nopet, untuk bekerja bersama Nopet, menjaga salah satu toko pakaian yang dimiliki oleh Nopet, disinilah Uda Anwar mengetahui apa yang sebenarnya ada di kehidupan Nopet yang tidak banyak diketahui oleh keluarganya yang lain, tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar Nopet. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar Nopet cuman memiliki satu pertanyaan, dari mana kekayaan yang dimiliki oleh Nopet? Apakah betul bisa seseorang mengubah nasibnya ini dalam waktu kurang lebih 1 tahun? Apakah mungkin keberuntungan ini bisa datang bertubi-tubi bahkan setiap hari? Seperti apa yang terjadi di kehidupan Nopet diceritakan seperti ini. Uda Anwar kembali membawa kita mundur lagi ke belakang. Mundur lagi dari tahun 2010, tepatnya 4 tahun sebelum 2010. Di tahun itulah awal-awal Nopet merubah kehidupannya. Kehidupan Nopet berubah 180 derajat. Jadi Uda Anwar ini mengetahui apa yang ingin beliau ketahui tentang gimana sih caranya Nopet ini berbisnis kok bisa berkembang begitu pesat. Bahkan orang yang pertama kali mengajak Nopet ini berbisnis ini bisa disalib sama Nopet. Orang itu bisa di bawah Nopet dan statusnya ketika Nopet di puncak kejayaan, orang yang pertama kali memperkerjakan Nopet ini statusnya jadi anak buah Nopet. Terbalik, gimana caranya Nopet ini bisa melakukan itu semua? Ini dapat diketahui oleh Uda Anwar. Ini di puncak di tahun 2012 ketika Nopet ini mengalami satu peristiwa yang cukup mengerikan lah. Semua ini berawal di tahun 2006 yang silam. Yang mana di tahun 2006 kehidupan Nopet ini masa susah-susahnya, masa sulit-sulitnya. Nopet ini dulunya ya, sebelum dia jadi preman di Pasar Bukit Tinggi, Nopet ini pernah bekerja di salah satu instansi pemerintahan di tahun 2004 karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Nopet. Status PNS-nya ini dicopot secara tidak hormat. Mulai dari situlah Nopet ini tidak mau bekerja lagi. Nopet ini bencilah istilahnya dengan instansi-instansi pemerintahan. Nopet terjun ke pasar yang mana sebelumnya di masa-masa sekolah Nopet ini memang pergaulannya ini sama anak-anak pasar. Dan ketika PNS dari Nopet ini dicopot secara tidak hormat, ini membuat Nopet kembali ke jalanan, kembali ke pasar. Disitulah Nopet memulai karirnya sebagai preman yang ada di wilayah tersebut. Nopet di sini kesehariannya pagi-pagi dia sudah nongkrong di warung kopi yang ada di pasar tersebut. Pagi-pagi sambil ngopi, Nopet ini pasti nyari nomor dia, nyari angka togel. Karena sehari-hari itulah yang dipasang sama si Nopet. Statusnya pada saat itu Nopet sudah menikah, sudah memiliki 2 orang anak. Untuk menghidupi kedua orang anak Nopet, yang mana statusnya dua-dua anak Nopet ini SMA kelas 2, satu lagi SMA kelas 3. Mereka tengah membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar, tapi Nopet tidak mau bekerja lebih keras lagi, berpikir gimana caranya kerja yang layak. Kok ya cuman pagi-pagi nongkrong di warung kopi, masang togel, siangan dikit mulai keliling dia ke kios-kios yang ada di pasar tersebut dengan modus bantu-bantu. Bantu beresin barang-barang yang turun dari mobil, dimasukkan ke dalam gudang, disusun rapi, nanti dapat upah yang standarnya. Upah itu misalnya 5.000
untuk sekali kerja. Tapi Nopet nggak mau menerima upah 5.000. Kalau nggak 20.000, barang-barang yang ada di gudang yang tadi aku angkat, aku keluarin lagi. Itulah yang dilakukan Nopet setiap harinya. Ya, boleh dikatakan meras lah. Itulah yang dilakukan Nopet dari awal dia di PHK, dipecat jadi PNS, sampai di tahun 2006. Di tahun 2006, salah satu toko kain ya yang ada di wilayah Bukit Tinggi. Ini adalah kepunyaan masih saudara, tapi saudara jauh dari si Nopet. Kita sebut sajalah nama pemilik toko itu dengan sebutan nama Uni As. Uni As ini statusnya janda. Anak-anak Uni As ini semuanya itu tinggal di Jakarta, di Bukit Tinggi. Uni As tinggal seorang diri. Uni As ini kenal dengan Nopet. Nopet tapi tidak kenal siapa Uni As ini sebenarnya. Masih ada kaitan hubungan keluarga jauh lah kita katakan di sini. Uni As yang melihat Nopet ini makin hari makin kesini makin tidak jelas. Pemilik-pemilik toko yang ada di pasar yang biasa diperas sama Nopet dengan modus bekerja, ya ini tidak mungkin setiap hari, tidak mungkin selamanya mau menerima Nopet untuk bantu-bantu di toko mereka dengan upah yang 3-4 kali lipat lebih mahal. Jadi Nopet ini makin hari makin ke ujung, itu udah tidak ada juntrungannya lagi. Sampai-sampai Nopet ini karena ndak ada job untuk jadi kuli panggul lagi, Nopet ini ya markir di jalanan. Markir pun Nopet ini banyakkan ributnya. Kalau orang ndak ngasih duit parkiran, Nopet pasti marah-marah, pasti ribut. Nah, Uni As ini melihat, memperhatikan keseharian Nopet dan dipanggillah Nopet. Kok kamu ini makin hari makin bikin rusuh di pasar ini, kata Uni As. Ya kenapa nih? Aku kan nggak ganggu kamu. Ada masalah sama kamu? Ya bukan masalah sama aku, ndak. Aku tuh kasihan sama kamu. Kamu mau ndak dikasihanin? Kalau kamu mau, aku bantu kamu. Kamu kerja di tokoku. Kamu cukup ngawasin anak-anak yang kerja di sini, pagi datang, sore pulang. Nanti aku gaji setiap minggunya. Ndak perlu kamu mikul-mikul barang, ndak perlu kamu panas-panasan parkir. Cukup kamu jadi pengawas di toko ini. Nah, Nopet yang merasa kalau mendapat peluang emas, di sini langsung mengiyakan dan sepakat. Digaji mingguan, Nopet pun setuju. Disitulah Nopet mulai untuk mengenal dunia bisnis. Dibimbing oleh Uni As, pemilik salah satu toko tekstil yang ada di Bukit Tinggi. Nah, kembali ke kehidupan rumah tangga. Ini kembali ke rumah dari pasar. Sore jam 5:30, Nopet ini udah pulang. Pulang-pulang dia pasti absen anak-anaknya. 2 orang anak Nopet ini laki-laki semua. Kalau anaknya ketika Nopet pulang ke rumah, anaknya ndak di rumah, Nopet pasti marah besar. Karena Nopet ndak mau, cukup aku saja bapakmu yang jadi seperti ini. Kalian belajar, kalian ndak usah mikir bapakmu kerja apa. Yang penting duit sekolah ada, duit makan ada, duit jajan ada. Dan satu lagi yang selalu diabsen sama Nopet, Bruno. Sebutan untuk anjing kesayangan kepunyaan Nopet. Bruno itu anjing kampung, ya, rasnya itu ras anjing kampung. Tapi memang dari keluarga anjing kampung yang punya darah pemburu ini kuat sekali. Bruno dikenal di kalangan pemburu yang ada di daerah Bukit Tinggi. Setiap Bruno turun ke lapangan, setiap Bruno dilepas untuk mengejar babi, puluhan bahkan ratusan anjing-anjing yang turut mengejar babi yang dikejar Bruno ini pasti ketinggalan. Pastilah. Bruno anjing yang pertama menyergap babi dan menggigit babi sasarannya. Itulah yang membuat nama Bruno, anjing kesayangan Nopet, ini sangat dikenal sekali di kalangan pecinta anjing di masa itu di wilayah Bukit Tinggi. Bahkan Bruno ini pernah ditawar dengan nominal yang fantastik. Salah satu orang kaya lah yang ada di Bukit Tinggi ini menawar Bruno dengan harga 14 juta rupiah di tahun 2007. Tapi walaupun kehidupan Nopet susah pada saat itu, Bruno ini tidak dijual. Bruno bukan cuma disayangi Nopet, tapi disayangi juga oleh istrinya si Nopet. Anak-anak Nopet sayang sekali dengan Bruno, sayang sekali
dengan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bruno. Ini membuat ya istilahnya di kalangan pemburu, Nopet ini sangat disegani sekali. Setiap Sabtu dan Minggu pagi, Nopet tidak pernah absen membawa Bruno untuk pergi turun gunung untuk ikut serta dalam perlombaan berburu babi. Setiap minggunya, Bruno pasti mendapatkan amplop dari panitia. Dapat duit si Bruno ini. Jadi, pada suatu ketika, ya, Nopet kehidupannya sudah mulai normal lah. Sudah ada kerjaan, ya. Masuk pagi dia ngawasin anak-anak. Sore dia yang nutup toko. Tutup toko, barulah dia pulang. Tapi tidak pulang ke rumah dulu. Nopet pasti pulangnya dari toko. Ini mampir dulu ke warung kopi untuk ngecek nomor berapa kira-kira togel ya. Nomor togel berapa kira-kira ya sore ini yang bakal keluar. Karena setiap harinya Nopet ini pasti masang togel. Jadi setelah nomor togel keluar, barulah Nopet ini pulang ke rumah. Itulah rutinitas sehari-hari sampai di mana? Di Minggu pagi. Nopet ini mempersiapkan Bruno pada saat itu ini ada event besar nih. Ini siapa anjing yang dapat mencari babi atau menerkam babi. Yang pertama nih, itu akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Bruno sudah dipersiapkan dari beberapa minggu yang lalu. Staminanya sudah fit banget nih. Dibawalah sama si Nopet, sama orang-orang yang ada di sekitar kampung Nopet, naik ke satu bukit. Di atas bukit ini sudah ada ratusan anjing-anjing. Bukan sembarang anjing, tapi anjing-anjing yang terlatih. Di sanalah Bruno akan berlomba. Yang mana? Trek atau lahan tempat Bruno berlomba untuk dilepas mengejar babi, ini adalah trek yang hari-harinya dilalui Bruno untuk berlatih. Nopet sama sekali ndak khawatir, ndak takut kalau anjing kesayangannya yang bernama Bruno ini akan kesasar, akan kehilangan jejak babi, ndak mungkin. Pasti Bruno menang. Tapi apa yang diharapkan Nopet? Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Di hari itu, di hari yang diharapkan Bruno dapat membanggakan Nopet, malah Bruno di sini hilang. Nggak tahu Bruno ini, nggak ada jejaknya, tiba-tiba hilang begitu saja. Ketika peluit terdengar, Bruno dilepas, ratusan anjing penyergap lain dilepas. Nopet santai, nggak ngikutin. Kalau yang lain, ya, yang anjingnya belum terlatih, begitu dilepas anjingnya, orangnya juga ngikutin, takut anjing ini nyasar. Tapi Nopet nggak, nyantai-nyantai turun dia ke bawah bukit tuh. Ya, di kaki bukit lah jatuhnya. Di situ ada kedai, ngopi dulu Nopet di sini. Nggak, sama sekali nggak khawatir dia. Jadi sekitar jam 12, masuk jam 1, masuk jam 3 sore, anjing-anjing yang tadi dilepas ini udah turun semua. Ya, mereka turun karena frustasi nggak dapat menyergap babi. Di kisaran jam 4, anjing-anjing pentolan nih sudah pada turun semua. Bahkan Nopet melihat salah satu anjing pentolan saingan si Bruno di sini sudah berdarah mukanya. Berarti anjing itu sudah menyergap babi. Loh, kok Bruno nggak pulang? Kemana nih Bruno? Keluarlah Nopet dari kedainya, bertanya dengan teman-teman yang baru turun dari atas bukit. Ang, lihat Bruno nggak? Mana ya Bruno? Kok nggak turun? Nggak ada, Pet. Di atas nggak ada, aku lihat belangnya si Bruno. Nyasar nggak Brunomu? Ang, menghina kalau Ang bilang Brunoku nyasar. Rajanya Bruno tuh di sini. Aku naik ke atas dulu ya. Ya, kalau kamu naik ke atas sekarang, kata temannya si Nopet, jangan lama-lama. Kamu lihat nih, sebentar lagi gelap. Kalau gelap kamu turun, orang-orang pasti udah ninggalin kamu. Terserahlah. Kalau kalian mau ninggalin aku, ya pulanglah. Aku juga bisa pulang sendirian. Naiklah Nopet ini ke atas bukit seorang diri. Waktu di sini sudah semakin senja. Masuk jam 5, Nopet baru sampai di tengah-tengah bukit. Sambil berteriak, Bruno! Bruno! Di mana kau Bruno? Pulang! Pulang Bruno! Tapi tidak ada sahutan dari Bruno. Terus Nopet ini mengikuti jejak anjing yang naik ke atas itu sampai hampir mendekati puncak bukit. Nopet merasa sangat lelah sekali. Ya, karena sudah berjalan mendaki, waktu pun di sini udah semakin senja. Awan hitam mulai menyelimuti puncak bukit. Nopet
sangat khawatir sekali tentang keberadaan si Bruno. Kemana Brunoku ini? Nopet yang kelelahan duduklah di bawah satu batang yang cukup rindang. Bersandarlah Nopet ini di batang tersebut. Nopet yang dari kedai di sini membawa sebotol air minum, dan Nopet yang di pinggangnya itu ada kain sarung. Nah, di dalam kain sarung itu lengkap untuk naruh pisau, nyelipin pisau, untuk naruh jajanan, naruh rokok, ya di situ semua. Nah, di dalam kain sarung yang ada di pinggang Nopet itu ada kue. Dikeluarin lah sama si Nopet. Duduklah dia bersandar sambil di sini hatinya ya memanggil nama si Bruno. Sembari ngebatin lah, Bruno, di mana ang no? Kenapa ang ndak balik no? Nyasar ndak mungkin lah. Ndak mungkin lah kamu tuh nyasar. Aku khawatir kamu dibawa orang turun. Aku khawatir kamu dicuri orang. Pulanglah no, pulanglah Bruno. Sembari Nopet ini melihat ke kiri dan ke kanan, ini sudah semakin gelap. Nah, tempat Nopet duduk ini kan di bawah batang yang sangat rindang sekali. Bersandarlah tubuhnya. Ketika Nopet melihat ke atas, ya, melihat ke bagian dahan pohon tersebut, di sini dia melihat ada seekor burung ya turun dari dahan tersebut, turun ke tanah. Awalnya Nopet tidak tahu itu burung apa. Burung apa itu? Warnanya putih polos. Kelihatan dari bagian kepala, dari bagian badan, ini kayak burung ketitiran. Kayak burung perkutut. Didekatin lah sama si Nopet. Nah, ketika Nopet mendekati burung tersebut, burung itu sama sekali tidak gerak, sama sekali tidak terbang. Malah burung itu berjalan mendekati Nopet. Nah, ini aneh nih. Biasanya kalau burung perkutut atau burung-burung liar yang lain lah, kalau didekatin ini pasti terbang. Kok malah ini malah mendekat? Semakin mendekat, Nopet di sini membuka kain sarung yang ada di pinggangnya. Ujung sarungnya itu diikat, Nopet di sini mencoba untuk bikin perangkap. Burung itu mau disodong kayak ini, mau ditutup pakai kain sarung, mau ditangkap sama Nopet, tapi nggak perlu Nopet ini pakai sarung untuk nangkap si burung. Burung itu diketek kayak gini aja naik ke atas tangan Nopet. Dipegang lah sama dia. Dilihat dari dekat. Baru dapat dipastikan kalau itu adalah burung perkutut putih. Putih semua bulunya. Bingung Nopet di sini. Kok ada burung perkutut seperti ini? Wah, terbesit di sini awalnya pemikiran Nopet. Wah, ini kalau dijual ini pasti mahal nih, dapat duit aku nih. Nah, langsunglah Nopet berdiri, langsunglah Nopet di sini bergegas untuk turun ke bawah. Karena waktu di sini bukan senja lagi, tapi sudah mendekati malam hari. Sembari turun Nopet di sini sembari ngebatin berdoa, mudah-mudahan Bruno ndak diambil orang, Bruno ndak dicuri orang. Kalau tersesat, mudah-mudahan pagi besok aku susul lagi ke sini, Bruno ada di sini, dapat kembali sama-sama aku ke rumah. Nah, jadi bergegaslah Nopet ini turun ke bawah. Setibanya di bawah, ternyata masih ada beberapa orang yang perhatian sama si Nopet, nungguin si Nopet. Walaupun sebagian besar semuanya udah pulang, adalah sekitar 15 orang yang menunggu Nopet turun dari bawah untuk pulang sama-sama. Dari kejauhan orang-orang tersebut teriak manggil Nopet, cepatlah, jalan jangan kayak pengantin, hari lah malam nih, apalagi yang buat kau terleha-leha berjalan seperti itu, Pet, cepatlah, turun kita lagi. Sambil jalan santai, Nopet ini sambil senyum-senyum, sambil memamerkan burung perkutut putih yang didapatnya. Sontak di sini orang-orang yang ada di sana terkejut. Apa tuh, Pet? Lihatlah, lihatlah. Apa kok? Burung, Pet. Burung apa? Nah, ikolah yang dikatakan orang perkutut putih. Kau dapat di mana, Pet? Di atas. Aku dapat di atas. Bruno ndak dapat, aku dapat perkutut putih. Wah, perkutut putih mahal tuh, Pet. Ya mahal lah. Kalau ada yang mau nawar mahal, cocok harga aku jual. Nah, salah satu dari orang yang ada di warung tertarik dengan burung perkutut putih Nopet, ditawar berapa ang nak jual.
Sebut harganya. Biar aku yang pelihara perkutut putih itu, kata orang ini. Tapi Nopet di sini yang tadi niatnya mau jual, malah di sini berbalik pikirannya. Anda sayang, biar aku pelihara di rumah. Di rumah ada sangkar kosong. Sayang, unik pula ada perkutut warna putih ini. Dah tidak jadi kujual. Dibawalah perkutut putih itu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istri Nopet di sini sudah menunggu sama anak-anaknya, mengharapkan dapat kabar gembira. Bruno dapat juara lagi, tapi melihat Nopet di sini pulang seorang diri, istrinya bertanya, "Udah, mana Bruno? Kok nggak kelihatan Bruno dah? Udah pulang sendirian?" "Iyo, Bruno nggak tahu bertingkah, nggak turun lagi dia dari atas bukit. Capek aku nyarinya, nggak ketemu." "Ah, yang benar dah," tanya istrinya si Nopet. "Lah untuk apa? Untuk apa aku bohong? Besoklah aku cari lagi Bruno. Mudah-mudahan Bruno tidak dibawa orang pulang." Apa yang dikatakan Nopet sama sekali tidak dipercaya oleh istrinya. Istri Nopet di sini tidak nanya lagi gimana Bruno hilangnya, kok ndak ketemu dicari, karena istri Nopet sudah berpikir ini pasti dijual sama Nopet. Tapi dia ndak mau bilang sama aku alasannya hilang. Lah tuh, apalagi tuh yang udah bawa pulang. Nah inilah waktu aku nyari Bruno, aku dapet ini nih, perkutut putih. Nah, manggil anak Nopet yang nomor 1, ambil sangkar yang kosong. Bapak mau naruh burung perkutut ini. Nah, diambil sama anaknya, dimasukinlah burung perkutut itu dalam sangkar, digantung di tengah-tengah rumah. Nopet mandi, setelah mandi, Nopet tidur. Di malam itu, ndak mimpi apa-apa, ndak mengalami apa-apa. Pagi-pagi sekali, Nopet di sini sudah bangun. Pagi Senin nih, yang mana seharusnya Nopet ini kan ke toko dia kerja, ya, ke toko Unias. Tapi pagi itu dia ndak ke toko. Dia lebih memilih naik ke puncak bukit untuk kembali mencari Bruno. Tapi pencarian Nopet sama sekali tidak membuahkan hasil. Seharian di hari Senin, Nopet keliling-keliling ke atas bukit, tapi tidak menemukan jejak di mana Bruno berada. Positif sudah, Bruno hilang. Nopet pun turun dari bukit dengan berpasrah diri, ya, dengan hati yang sangat sedih sekali. Mampirlah Nopet ini ke warung kopi, kedai kopi yang ada di kaki bukit. Di sana banyak teman-teman pemburu bertanya sama Nopet, "Gimana Pet, ada ndak jejak Bruno?" "Nggak ada." "Ya sudahlah, kau ikhlaskan saja. Mungkin ndak rezekimu, jodohmu sudah putus dengan Bruno. Kau bisa didik yang lain lagi, kau bisa cari anjing yang lain lagi." "Ndaklah, kalau Bruno ndak pulang, udah malas lah aku nak pelihara anjing." "Ya tapi kan kamu enak, hilang Bruno tapi dapat mainan baru." "Apa mainan baruku?" Nopet lupa kalau dia dapat burung perkutut ketika mencari Bruno, yaitu perkutut putihmu itu antik itu Pet. Kalau kamu butuh duit, jual ke aku saja. Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi ndak disautin sama si Nopet. Nah, ketika Nopet berada di kedai kopi itu, ini waktu belum terlalu sore. Ya, Nopet duduk di sana memesan kopi karena pagi-pagi sekali Nopet sudah keluar dari rumah langsung naik ke atas bukit. Kebiasaan Nopet di pagi hari ini ndak dilakukannya, yaitu ngopi sambil masang togel. Jadi siang menjelang sore pada saat itu, Nopet bertanya sama si pemilik warung, "Yuang, apa CK yang masuk Ariko?" CK itu caan ya, istilahnya nomor yang banyak dipasang sama orang. "Oh, kalau Hariko 42 dah." "Oh, 42 yo. Kira-kira berapa lah yo biar dapat," kata si Nopet. Ini 2 angka, CK-nya 42 itu. Nah, ketika Nopet sedang berpikir nomor berapa lah kira-kira yang masuk gitu kan, tiba-tiba aja terbesit di pikiran Nopet 42. Seperti ada yang ngebisikin. Nah, spontan di sini Nopet langsung bilang sama si pemilik warung, "Ya sudahlah, kau catatlah. Aku pasang 42. Aku pasang 100.000. Ah, udah yang benar dah. Nggak pernah-pernahnya udah pasang CK 100.000. Nggak mungkin dah. CK tuh keluar nggak mungkin. Nggak mungkin kan kata kau, Yuang. Pasanglah, aku pasang. Sebentar lagi keluar nih, beberapa jam lagi keluar. Kita tunggu. Ya kalau rezeki aku
CK-nya keluar, dapat aku 42 tuh. Kalau enggak ya mau diapokan. Itu yang dikatakan Nopet. Nggak tahu dia nih dapat bisikan nomor 42 itu di mana, yang mana ya? Nomor CK atau nomor yang banyak dipasang itu kalau pemain togel itu pantang untuk dipasang. Tapi nggak tahu kenapa. Hari itu 42 dipasang. Dan ketika nomor keluar di jam 6 sore, semua orang-orang yang ada di kedai kebingungan, kaget mendengar nomor yang keluar 42. Buntutnya ya, dua angkanya itu 42. Nopet di sini ketawa. Itu yang kau bilang. CK-nya ndak masuk. Masuk kan? Kena kan? 100.000, dua angka. Nominal yang cukup besar. Dan seluruh orang yang ada di kedai kopi makan ini ditraktir sama Nopet. Dan mulai di hari itu, keberuntungan Nopet ini layaknya berturut-turut saja, beruntun saja mulai dari hari itu. Setiap Nopet pasang nomor, baik itu 2 angka, 3 angka, 4 angka, semuanya pasti jitu, semuanya pasti kena. Sampai-sampai Nopet dipanggil sama si Unias. Pet, kau ini dikasih kepercayaan, tapi kayaknya main-main. Kau ndak butuh lagi gaji dari tokoku ini. Sampai-sampai kau seminggu saja datang itu cuman pagi datang, siang hilang. Apa loh kak kau di luar sana, Pet? Apa nian yang menghasilkan di luar sana? Sampai-sampai kau tinggalkan kerjaan ini. Dibilang lah sama si Unias, Nopet bilang, togel nih, aku kena togel terus tiap hari. Jadi malas aku kerja. Nih, lusa aku mau ngebum. Aku mau pasang 4 angka 1 juta. Kalau tembus, aku mau beli mobil. Giloang, kata Unias. Kalau gilo tuh kiro-kiro. Jangan kau ngarap dari nomor togel, duit togel kau bisa beli auto. Nggak akan mungkin. Baiklah kita buktikan. Apa yang diucapkan Nopet ini terbukti. 4 angka, pasang 1 juta. Tembus 1 Bukit Tinggi pada saat itu. Geger. Nopet mendapatkan uang ratusan juta rupiah. Apa yang diucapkan kepada Unias? Aku mau beli mobil. Dibeli mobil oleh Nopet. Sebuah pencapaian yang tidak masuk akal. Tapi Nopet di sini belum tahu dia. Keberuntungannya ini berasal dari mana? Sampai pada satu malam. Satu hari, satu malam setelah Nopet tembus 4 angka 1 juta tadi, setelah Nopet beli mobil, Nopet di sini bermimpi. Mimpi yang dialami Nopet ini seperti membawa Nopet ini flashback ketika Bruno hilang. Ketika Nopet melakukan pencarian Bruno di saat senja mulai turun di puncak bukit. Ketika burung perkutut putih ini turun dari atas pohon turun ke tanah. Tapi yang turun dari atas pohon ke tanah ini perwujudan awalnya burung perkutut. Tapi setelah menginjak tanah, burung perkutut itu berubah menjadi seorang laki-laki tua. Dan laki-laki tua itu berkata, apa yang sudah kamu dapat selama ini? Itu bukan keberuntunganmu, tapi itu adalah imbalan, bayaran dari keikhlasanmu merawat aku. Kamu mau dapat yang lebih besar lagi. Kamu mau dapat yang lebih hebat lagi. Rawatlah aku. Buat sangkarku dari emas. Apa yang kamu inginkan akan aku berikan. Sosok laki-laki tua itu seketika kembali berubah menjadi perkutut putih. Nopet pun terbangun di tengah malam, terbangun mendengar suara dengkungan perkutut putihnya di tengah malam. Di suaranya ini menusuk sanubari, seakan-akan kembali mengingatkan si Nopet ini wajah lelaki tua yang ditemuinya di alam mimpi. Awalnya Nopet tidak percaya. Awalnya Nopet di sini, ini cuma mimpi. Untuk apa ku buat sangkar burung itu dari emas? Dipikirnya dikit duit bikin sangkar burung dari emas. Kalau memang iya kamu mau pakai sangkar dari emas,
Kasih aku rezeki yang lebih hebat lagi. Kasih aku nomor yang lebih jitu lagi. Lusa kan kupasangkan lebih besar lagi. Ketika Nopet berada di tempat orang masang nomor ya, di kedai kopi. Orang-orang udah ngintilin nih Nopet. Nopet mau masang nomor berapa? Ini bakal diikutin sama orang-orang. Ini membuat kesempatan Nopet ini bakal kecil dapat nomor. Jadi Nopet bersiasat lah. Yang dipasangnya misalnya ya 1, 2, 3, 4. Itu orang-orang tahu 1, 2, 3, 4. Tapi di bawah 1, 3, 4 Nopet ini masang nomor lain. Dipasangnya 5, 7, 8. 5, 7, 8, 9 itulah yang dipasang Nopet dengan nominal besar. Dan nomor 5, 6, 7, 8 itu enggak tahu. Nopet cuman kayak dapat bisikan saja. Pasang 5, 6, 7, 8. Apa yang kamu inginkan akan dapat terwujud. Dipasang Nopet, dibom sama Nopet, dan ketika nomor keluar, nangis-nangis bandar bayar duit yang harus diterima oleh Nopet. Dan janji Nopet kepada burung perkutut itu pun dipenuhi. Nopet setelah menerima uang dari togel yang dipasangnya ini, Nopet dengan mobilnya langsung pergi dia mencari toko emas yang masih buka. Setibanya di toko emas, Nopet bilang sama yang punya toko emas, bisa ndak lapisin sangkar burung perkututku dengan lapisan emas murni. Nopet keluarin duit dalam sangke asoy. Nah, ini duitnya. Kalau kurang duit segini, besok pas aku nebus, aku bayar, aku lunasi. Pokoknya secepat mungkin kamu harus buat sangkar burung perkutut dari emas. Dibuatlah sama orang tersebut. Setelah siap, setelah jadi, dibawa Nopet pulang ke rumah. Istri Nopet di sini marah-marah. Udah gila dah. Apa yang istimewa burung perkutut ini dah? Udah buatkan sangkar dari emas. Aku yang sudah belasan tahun nikah dengan Uda, satu pun ndak ada barang emas yang nempel di tubuhku. Kamu mau emas? Kamu jangan cemburu dengan burung perkututku. Besok aku minta sama perkutut ini, biar dapat duit banyak, mulai dari leher sampai ujung kaki. Kamu kubelikan barang emas. Jangan kamu sibuk-sibuk, jangan kamu cemburu-cemburu dengan perkututku. Inilah sumber kekayaanku, sumber kejayaanku. Togelku tembus gara-gara aku pelihara perkutut ini. Nah, dari situ mulai. Itu Nopet ini sadar kesaktiannya, kemampuannya masang togel itu dari si perkutut. Mulailah perkutut ini diistimewakan sama si Nopet. Dan pada suatu hari, ketika kehidupan Nopet sudah mulai naik ke atas, Unias yang pernah menolong Nopet, ya, mempekerjakan Nopet lah di saat dia susah, ini tengah mengalami satu permasalahan. Anak Unias yang ada di Jakarta mengabarkan kalau dirinya membutuhkan uang dengan nominal yang cukup besar. Harus dapat dalam waktu yang singkat. Unias di sini tahu kalau Nopet ini sedang jaya-jayanya. Walaupun duit itu hasil togel, Unias mencoba memberanikan diri minjam sama si Nopet. Nominal uang ini pinjam sama Unias. Ini tidak disebutkan di dalam cerita ini. Tapi jaminan dari Unias ini adalah toko. Toko yang dimiliki Unias yang ada di Bukit Tinggi. Diterima sama si Nopet. Gadailah jatuhnya dengan batas waktu. Dan setelah uang diserahkan sama Unias, Nopet di sini mulai menguasai properti yang dijaminkan tadi, beserta isi tokonya, beserta karyawannya. Sampai batas waktu Unias tidak dapat menebus, Unias terpaksa menjadi pekerja di toko tersebut. Nopet tidak mau jaga toko. Kalau Unias masih menganggap kalau ini tokonya, yaudah jaga toko ini. Tapi bukan toko Unias lagi ya. Ini toko Nopet. Unias aku gaji per minggu. Seakan-akan Nopet ini ingin membalas dendam. Itulah ya, Nopet yang sudah menjadi orang kaya dan menjadi sombong. Unias bekerja dengan Nopet menjadi pengurus toko tersebut sampai toko itu berkembang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan hampirlah di beberapa titik yang ada di Bukit Tinggi, ya, kawasan pasar Bukit Tinggi, toko tekstil yang menjual kain, yang menjual dasar untuk bikin kebaya, untuk bikin jas, itu semua adalah kepunyaan dari Nopet. Harta kekayaan Nopet pun di sini semakin berlipat-lipat.
Rumah kecil Nopet sudah dirubah menjadi gedung. Ibunya Nopet yang tinggal di kampung ini dipujuk sama Nopet untuk tinggal sama-sama, tapi ibunya tidak mau. Karena ibunya terlanjur kecewa dengan Nopet. Ibunya mengatakan sama Nopet, bukan kekayaan kamu nak yang ibu harapkan. Bukan kehidupan yang seperti ini yang kamu banggakan, yang bisa bikin ibu bangga, enggak. Kalau kamu mau bikin ibu bangga, kembalilah kamu nak sembahyang nak, sholat nak. Apapun yang kamu lakukan, jangan tinggalkan sholatmu. Jangan tinggalkan 5 waktumu. Dari dulu nak, ibu ndak pernah melihat kamu sholat. Sholatlah nak. Ini ya, Nopet ini memang setelah Nopet ini menikah, ya, Nopet ini memang sama sekali tidak pernah sholat. Setiap diajak sholat sama istrinya, Nopet bilang, sholat kamu ya sholat kamu, jangan ajak-ajak aku sholat. Kita mati tidak sekubur. Sholatmu sholatmu lah. Aku tidak sholat ya urusanku. Tidak pernah sholat, itulah yang membuat ibunya si Nopet ini kecewa. Nah, dari rasa kekecewaan ibunya si Nopet, di sini mungkin Nopet ini mau mujuk ibunya. Ibunya di sini didaftarkan untuk pergi haji walaupun ibunya tidak mau. Kalau kamu mau menghajikan ibu, sama-sama nak kita pergi haji. Kenapa kamu yang punya duit tidak ikut berangkat haji? Kenapa? Kamu tidak mau sholat. Ibu tidak mau berangkat haji. Tapi Nopet di sini maksa, sudah didaftarkan, berangkatlah ibu Nopet ke Tanah Suci. Setelah pulang dari Tanah Suci, ibunya tinggal serumah dengan si Nopet. Ibunya di sini mulai sakit-sakitan, sahabat. Dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, pulang lagi. Beberapa hari, beberapa minggu di rumah, kumat lagi penyakitnya, dibawa lagi ke rumah sakit, sampai di mana kurang lebih sekitar 3 bulan setelah pulang dari Tanah Suci, ibunya Nopet menghembuskan nafas terakhir. Ibunya Nopet meninggal dunia. Sebelum ibundanya menghembuskan nafas terakhir, pesan yang diberikan oleh ibundanya, kalimat terakhir yang diucapkan oleh ibundanya teruntuk Nopet ialah, selama ibu berada di Tanah Suci, tidak ada doa yang ibu panjatkan selain ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan Nopet anakku kiblatnya. Cuman itu yang didoakan oleh ibunya Nopet. Bukan mendoakan dirinya, enggak, tapi mendoakan anaknya agar ketemu lagi dengan titik kiblatnya. Itu yang diucapkan ibu Nopet sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, dan ucapan ibunda dari Nopet ini membuat Nopet terpukul sekali. Ibunda Nopet meninggal di tahun 2011, di mana di saat itu, di tahun 2011, kejayaan Nopet sedang di atas angin, sedang di puncak-puncaknya. Uda Anwar, narasumber yang mengirimkan kisah ini, ada di sana pada saat itu. Uda Anwar kan bergabung dengan Nopet ini di tahun 2010. Nah, dari situlah dia mulai melihat kehidupan Nopet ini seperti labil, seperti hilang arah. Antara mau tobat dengan enggak, antara mau tobat dengan enggak. Yang namanya togel ini setiap hari kena terus, keberuntungannya itu mujur terus. Yang namanya judi pasti dimenangkan oleh Nopet. Mau itu taruhan apa sajalah, asalkan judi pasti dimenangkan oleh Nopet. Tanpa ada yang mengetahui, keberuntungan Nopet itu berasal dari perkutut putih yang dipelihara Nopet. Dan entah Nopet ini dapat pemikiran dari mana, entah Nopet ini ya mungkin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pikiran si Nopet ini secara seketika. Dia di sini bertolak belakang dengan kehidupannya yang sukses, yang jaya ini tadi. Tiba-tiba saja Nopet berpikir seperti ini. Perkutut ini jangan-jangan bawa sial untuk kehidupan aku. Beberapa bulan ibuku menikmati uang dari hasil perkutut ini. Kok ibuku yang sehat walafiat, ndak ada penyakit ya, istilahnya penyakit yang parah yang diderita ibu dari sebelum dia meninggal, ndak ada sebelumnya, kok tiba-tiba pulang dari Tanah Suci kondisinya drop? Atau jangan-jangan perkutut ini yang bawa sial, perkutut ini yang menyebabkan ibuku meninggal.
Nah, entah dari mana pemikiran Nopet seperti itu yang jelas, yang terlihat jelas. Setelah ibundanya meninggal dunia, Nopet sama sekali tidak terima kalau ibundanya meninggal dunia. Nopet sempat stres beberapa bulan. Nopet di sini tidak mau dengar kalau ada yang menyebut ibumu meninggal. Nopet di sini berpikir, Nopet di sini yakin kalau ibunya masih hidup. Nopet stres, dia tidak bisa menerima kenyataan kehilangan ibunda tercinta. Menyusul wafatnya ayah Nopel yang telah terlebih dahulu meninggalkan Nopel dan ibundanya. Dan sekarang Nopel udah tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi. Harta yang dimiliki Nopel ini tidak diurusnya lagi. Sampai di mana? Istri Nopel di sini memujuk Nopel. Termasuk di sini Uda Anwar yang membantu Nopel mencoba untuk mengarahkan Nopel kembali ke jalan yang sebenarnya, ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, kembali mendirikan 5 waktu, kewajiban seorang umat muslim. Nopel di sini mau dia sholat, tapi dia mengatakan, tidak tahu kenapa kok aku mau sholat tiba-tiba hatiku nentang gitu. Aku mau sholat tiba-tiba ada aja kaki sakit lah, mata ngantuk lah, kuping nih berdenging lah. Ada aja kayaknya gangguan. Dan ketika Nopel ini berniat untuk sholat, burung perkutut yang ada di sangkar emas ini nabrak-nabrak kandang, seperti gelisah, seperti ada konek lah ketika Nopel ingin menunaikan ibadah, ketika Nopel ingin bertobat. Dan dari situ Nopel kembali memiliki pikiran bahwa ini nih penyebab aku ndak bisa sholat nih. Ini nih penyebab aku ndak bisa tobat nih. Kurang ajar burung ini. Nopel di sini mencoba untuk melepas burung tersebut. Sangkar emasnya ini dibuka dari kerodong. Pintu kandang burung perkutut itu dibuka. Tapi anehnya burung perkutut itu ndak mau keluar. Nangkring aja dia di tangkringannya. Ditangkap sama Nopet, dilepasin di luar. Balik lagi dia masuk ke dalam kandang. Sampai-sampai Nopet ini ndak tahu harus berbuat apa. Dan Nopet berpikir di sini. Oh iya, burung ini kan aku ambil dari atas gunung, atas bukit. Mungkin kalau aku lepas di sana, burung ini akan tinggal di sana, tidak balik ke sini lagi. Dan pada suatu hari, Nopet pun pagi-pagi sekali membawa burung itu dipegang sama Nopet, berjalan menuju ke atas bukit tempat Nopet menemukan burung tersebut. Ingat masih Nopet tempat dia menemukan burung itu? Belum sampai ke puncak, di situ ada pohon besar. Tapi ketika Nopet sampai di sana, pohon besar itu tidak ada. Oke lah ya, kalau pohon besar itu ditebang, akarnya tidak ada bekas sama sekali, seakan-akan. Pohon besar yang ditandai Nopet, tempat Nopet bersandar pada sore hari itu, ini adalah pohon yang berasal dari alam gaib. Pohon itu sama sekali tidak ada. Kebingunganlah Nopet di sini dan di puncak bukit. Nopet berkata kepada burung perkutut itu, ya sudah, mungkin disinilah kita berpisah. Disinilah aku melepas kamu. Aku mau hidup normal lagi. Aku tidak mau merawat kamu lagi. Aku tidak mau mengharapkan apa-apa dari kamu lagi. Dilepas sama Nopet, tapi burung itu tidak pergi kemana-mana. Berputar-putar kembali turun ke samping Nopet. Turunlah Nopet ke bawah. Burung itu ikut turun ke bawah. Masuk ke rumah. Burung itu nangkring di atas genteng rumahnya si Nopet. Sampai-sampai Nopet kembali stres, dihantui oleh burung tersebut. Burung itu, burung perkutut putih yang mengikuti Nopet, itu tak dilihat Nopet lagi sebagai burung perkutut putih, melainkan sebagai sosok yang mengerikan. Perwujudannya tidak bisa digambarkan. Kadang-kadang bentuknya kayak monster dia bilang, kadang-kadang kayak hantu. Itu selalu mengikuti Nopet. Sampai di mana istri Nopet berpikir kalau seperti ini positif, ini gangguan dari makhluk gaib. Nopet dibawa ke salah satu ustadz yang ada di Padang Panjang. Padang Panjang itu terkenal, banyak pondok-pondok pesantren, banyak kiai-kiai, buya-buya banyak di sana. Dibawalah ke Padang Panjang. Sesampainya di Padang Panjang, Nopet di sini dicoba untuk diruqyah, diobatin, dan itulah apa yang difikirkan istrinya tepat. Bahwa gangguan dari sosok yang memperkaya diri Nopet selama ini itu tidak mau dibuang begitu saja. Harus ada satu nyawa untuk menebus semua kekayaan Nopet.
tinggal pilih istri, anak, atau Nopet. Itu yang dikatakan kiai yang membantu Nopet. Dan pernyataan dari si kiai ini dipertegas Nopet setelah Nopet ini diruqyah, dibersihkan. Nopet kembali dimimpiin oleh lelaki tua jelmaan dari Perkutut Putih. Lelaki tua tersebut tegas mengatakan, ya sudah, kalau kamu ndak mau merawat aku lagi, kalau kamu ndak mau memelihara aku lagi, ya sudah, lepaskan aku dengan melepas satu nyawa yang kau kasihi atau nyawamu sendiri. Jelas, sosok lelaki tua itu mengatakan tumbal. Nopet di sini ndak mau, dia gegabah mengambil pilihan. Nopet menyuruh istrinya untuk pulang. Nopet menyuruh anak-anaknya untuk pulang. Pulanglah kalian. Aku mau di sini saja. Aku mau di sini dengan kiai. Aku mau mondok di sini. Nanti sekiranya hatiku tenang, sekiranya permasalahanku selesai, barulah aku pulang. Nah, pulanglah istrinya, karena Nopet ini tahu dirinya ini diincar. Nyawanya akan diambil oleh sosok siluman Perkutut Putih tadi. Nopet di sini bertobatlah dia, dituntun sama kiai yang ada di sana. Belajar untuk sholat lagi, puasa, membersihkan diri, ngaji lagi Nopet di sana kurang lebih sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan dia merasa tenang, Nopet pun kembali ke rumah. Dari Padang Panjang kembali ke Bukit Tinggi, yang mana setibanya di rumah, burung perkutut itu masih ada walaupun sarangnya, sangkarnya itu sudah disembunyikan dalam gudang. Burung perkutut itu kalau ndak nemplo di atas pohon dekat rumah Nopet, berdiri dekat pagar, kalau ndak di bubung rumah, di atas genteng. Nopet kaget. Ya, ketika pulang dia melihat burung itu masih ada. Dan Nopet kembali menghubungi kiai yang ada di sana. Kiai itu mengatakan, ya sudah biarlah, yang penting kamu ndak ngurus burung itu lagi. Nah, Nopet mencoba untuk menjalani kehidupan sehari-harinya lagi, tapi Nopet tiba-tiba jatuh sakit. Badannya yang sehat, badannya yang sudah bersih, dia sudah menunaikan ibadah sholat 5 waktu, tiba-tiba drop, kondisinya sakit, tidak sadarkan diri selama 40 hari. Pindah-pindah rumah sakit yang ada di Padang, sampai di mana Nopet ini hampir dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Singapura. Karena kondisinya di sini semakin parah. Dokter yang ada di Padang ya, yang ada di Bukit Tinggi lah khususnya, di sini sudah angkat tangan. Dibawa ke Jakarta, sampai di Rumah Sakit Cipto. Dokter mengatakan ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi. Direkomendasikan untuk berobat ke Singapura. Tapi Nopet yang sudah sadar setelah kurang lebih sekitar 40 hari tidak sadarkan diri, ya, menerima kenyataan kalau dokter menyuruh untuk dirawat di Singapura. Bukan permasalahan duit yang tidak cukup, tapi Nopet yang tidak mau. Tidak, bawa aku pulang. Aku mau pulang. Penyakitku ini bukan dapat disembuhkan dari dokter-dokter yang hebat. Tidak. Bawa aku pulang pokoknya. Penyakitku ini bisa diselesaikan, bisa disembuhkan di rumah. Bawa aku pulang. Dari Rumah Sakit Cipto, langsunglah pulang ke Bukit Tinggi. Setibanya di Bukit Tinggi, Nopet di sini minta senapang angin. Uda Anwar lah yang mencarikan senapang angin. Dipompa sama Uda Anwar. Uda Anwar lah bersama 2 orang anak Nopet yang menuntun Nopet untuk berdiri halaman rumahnya sembari melihat ke atas, mendongak ke atas mencari di mana perkutut putih sialan itu. Mau ku tembak, kata si Nopet. Berapa kali Nopet menembak burung perkutut itu, sama sekali tidak ada tembakan Nopet yang mengenai sasaran. Bukan Nopet yang tidak bisa nembak, tapi burung itu memang tidak bisa ditembak. Nah, Nopet yang sudah kesal dengan burung itu kembali menghubungi Pak Kiai yang ada di Padang Panjang. Pak Kiai datang, Nopet di sini menceritakan bahwa di dalam mimpinya Nopet di sini ya melihat kalau burung perkutut putih itu, diketapel oleh seorang anak kecil. Seketika burung itu mati. Begitu burung itu mati, penyakit yang ada di tubuh Nopet di sini sembuh total. Dan Pak Kiai mengatakan, ya mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya, bisa saja memberikan gambaran-gambaran seperti ini yang tidak masuk di logika dengan cara-cara seperti itu.
Kalau memang itu jalannya, kita coba. Dicarilah anak kecil yang ada di sekitar tempat Nopet. Dibuatkan ketapel, disuruh ketapel burung perkutut putih. Dan seperti yang ada di dalam mimpi Nopet, burung perkutut putih itu jatuh ke tanah, burung perkutut itu mati, tapi kondisi kesehatan tubuh Nopet bukan berangsur membaik, tapi kondisi kesehatan Nopet di sini semakin drop, semakin jatuh, dan beberapa hari setelah burung perkutut putih itu mati, Nopet pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di masa-masa pengobatan Nopet, istri Nopet, anak-anak Nopet di sini tidak tahu ya, harta kekayaan yang dimiliki Nopet ini habis, hilang begitu saja. Bawa ke Cipto, mobil dijual, toko yang ada di pasar dijual, dibawa lagi balik ke Padang, butuh biaya lagi, jual harta lagi, sampai di mana? Yang tersisa dari kehidupan Nopet hanyalah rumahnya saja. Itu pun surat dari rumah tersebut sudah digadaikan untuk biaya pengobatan terakhir Nopet. Kekayaan Nopet selama ini itu hilang dalam waktu seketika. Kekayaan yang dimiliki oleh Nopet lenyap layaknya ditelan alam. Begitu Nopet meninggal dunia, istrinya, kedua orang anak Nopet hidup menderita. Di sini, yang menyaksikan kejadian itu, yang ikut serta mengalami kejadian ini adalah Uda Anwar, narasumber yang mengirimkan cerita ini. Di tahun 2012, Nopet meninggal dunia. Di tahun 2013, kedua orang anak Nopet meninggalkan kota Bukit Tinggi, meninggalkan Sumatera Barat. Anak pertama di Jakarta, diterima bekerja di salah satu perusahaan yang di Jakarta. Anak kedua, ini merantau ke Pekanbaru, diterima bekerja di salah satu perusahaan sawit yang ada di Pekanbaru. Sedangkan istri Nopet, dia tidak mau menempati rumah yang sudah digadaikan. Rumah yang sewaktu-waktu harus dikosongkan karena tidak mungkin uang gadai rumah tersebut dapat dibayarkan. Walaupun ada duit juga, istri almarhum Nopet tidak mau menebus rumah tersebut. Beliau lebih memilih untuk tinggal di rumah Uda Anwar. Sampai di mana? Di tahun 2017, istri almarhum Nopet meninggal dunia di rumah Uda Anwar. Dan sebelum istri almarhum Nopet meninggal dunia, kisah ini diceritakannya kepada Uda Anwar, diceritakannya kepada seluruh keluarga, bahwa di malam-malam tertentu, burung perkutut putih yang ada di dalam sangkar emas itu tiba-tiba bisa keluar dari sangkarnya. Dan ketika burung perkutut putih itu menginjakkan kakinya ke bumi, burung perkutut putih itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok yang memiliki janggut panjang sampai ke tanah, memiliki rambut putih panjang sampai ke tanah, dengan tubuh kurus kering. Walau alam bisawab, sosok apa itu? Dan tanpa disadari oleh almarhum Nopet, di malam-malam tertentu, Nopet ini memakan sesuatu yang tak layak dimakan oleh manusia. Tanpa disadari oleh Nopet, di malam-malam tertentu Nopet ini pasti bangun, membuka kulkas, mencari apapun yang masih berdarah, baik itu ikan yang disimpan di kulkas, baik itu daging yang masih mentah yang disimpan di kulkas. Tapi Nopet yang memakan itu dalam keadaan kesurupan atau dalam keadaan tidak sadarkan diri, bahkan pada satu ketika. Karena di kulkas ini tidak berani lagi istri Nopet menyimpan hewan berdarah seperti ikan, seperti ayam yang belum dimasak. Pada suatu ketika, satu anjing yang dipelihara Nopet di bagian dapur rumahnya
pagi-pagi ini ditemukan mati dengan luka di bagian leher dan luka di bagian perut menganga. Layaknya seperti dicabik-cabik. Tapi tidak ada yang melihat siapa yang mencabik-cabik tubuh anjing tersebut. Istri Nopet di sini ndak mau berpikir, ndak mau ngebayangin kalau anjing itu mati menjadi mangsa Nopet dalam keadaan Nopet kesurupan. Itulah yang terjadi di kehidupan Nopet yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hanya diketahui oleh istrinya. Bahkan anak-anak Nopet saja setelah Nopet meninggal baru diceritakan oleh istrinya. Karena istri Nopet tidak mau anak-anaknya takut dengan apa yang telah terjadi kepada bapaknya. Berkali-kali istri Nopet mencoba untuk memujuk lakinya untuk membuang burung perkutut itu, tapi lakinya sama sekali tidak mendengarkan. Ya, mau diapakan? Aku hanya menunggu ya waktu seperti ini. Miris sekali. Ya, kisah akhir kehidupan dari keluarga Nopet. Nah, jadi setelah semuanya berlalu, alhamdulillah kedua orang anak Nopet menjadi orang yang tidak seperti bapaknya ya. Menjadi anak-anak sesuai dengan harapan bapaknya. Kalian tidak perlu mikir bapak dapat duit dari mana nyekolahin kalian. Yang penting kalian sekolah yang betul. Kalian harus menjadi anak yang pintar. Ya, itu harapan Nopet dan semuanya terwujud. Anaknya menjadi orang penting sekarang ini. Dan alhamdulillah ya, apa yang sudah terjadi di kehidupan Nopet ini tidak terulang lagi di wilayah Bukit Tinggi. Sosok perkutut putih itu cuma sekali ditemukan di wilayah Bukit Tinggi. Dan alhamdulillah kisah ini dibagikan oleh narasumber secara langsung. Ya, narasumber yang mengetahui selak-beluk kisah ini dengan pasti, akurat, dan dapat saya sajikan untuk sahabat semua sebagai gambaran bahwa jadi semoga kisah ini dapat menjadi gambaran kehidupan kita ke depan. Terima kasih untuk para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Terima kasih untuk narasumber Uda Anwar, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya manusia biasa, tak luput dari hilaf. Terima kasih untuk sahabat yang selalu setia memberikan dukungan. Semoga Allah SWT memberikan balasan rezeki yang berlimpah, rahmat, kesehatan, murah rezeki. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan di hari akhir nanti tak luput kita semua, sahabat-sahabat semua, mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Saya tutup video kali ini dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.